Hari Jumat jam 8 itu kami sedang mancing di PIK yang mulia. Sedang mancing di PIK bersama siapa? Sama Pak Hendra waktu itu mancing juga ya. Dengan saudara Hendra Ya. mancing. Kemudian Kemudian karena beda lapaknya jauh yang mulia. Nah, beda lapak maksudnya? Kan kalau mancing itu ada Ya, tempatnya pindah-pindah. Saya di sebelah sisi kanan, Pak Hendra di sisi kiri. Oke. Nah, saya dihubungi Pak Harun jam 7:30 sekitar itu Jenderal untuk kembali ke Mako. Kemudian saya ketemu Pak Harun dan Pak Sugeng di ruangan Pak Sugeng. Saat itu saya diberitahu bahwa telah terjadi peristiwa tembak-menembak yang mulia. Saudara diberitahu oleh Harun? Oleh Pak Sugeng Putut. Hah? Oleh Pak Sugeng Putut. Setelah sampai di kantor propos yang mulia. Oh, awalnya bagaimana? Saudara dipanggil dulu? Ditelepon dulu. Ditelepon? Oleh Pak Harun. Untuk datang balik ke kantor propos. Balik ke kantor provos. Ya. Kemudian saudara menghampiri saudara Hendra. Oh enggak ya. Atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri yang mulia. Oh, sendiri-sendiri pulangnya. Siap. Saudara Hendra, saudara tidak koordinasi? Saya tidak tahu Pak Hendra datang duluan ke TKP ini. Tidak, maksudnya pada saat mancing kan saudara berdua sama Hendra? Siap. Janjian? Siap. Pada waktu pulang nggak janjian? Enggak ya. Oh, ngilang sendiri-sendiri? Siap. Oke, kemudian? Kemudian dijelaskan oleh Pak Sugeng waktu itu terjadi tembak-menembak antar ajudannya Pak Kadif. Di perjalanan tuh ya? Sudah di kantor? Siap, sudah di kantor. Oke, kemudian? Kemudian kami bertiga itu naik ke atas, kami sempat menanyakan kepada Pak Richard, Pak Riki, sama Pak Kuat. Oh, saudara sempat memeriksa mereka bertiga? Siap, di gedung Propos lantai 3. Di gedung Provos lantai 3. Pukul berapa saudara meriksa mereka bertiga? Saya menanyakan kepada mereka kira-kira jam 10-an lah yang mulia. Jam 10 malam? Siap. Tanggal 8 malam? Tanggal 8. Siapa yang saudara pegang pertama, periksa pertama? Mohon izin yang mulia, belum diperiksa, hanya menanyakan. Oh, hanya menanyakan, saudara menanyakan. Betul. Apakah mereka dikumpulkan dalam satu ruang yang sama atau terpisah? Pada waktu itu kita kumpulkan di ruang yang sama, ada saya, Pak Sugeng, Pak Harun, terus saudara Richard seingat saya yang mulia. Ricky dan saudara Richard. Ya. Kemudian mereka menjelaskan kronologis peristiwa di TKP. Setelah itu memang nggak berapa lama Pak FS datang. Kita keluar. Pak FS waktu itu ketemu dengan Ricky atau Richard di ruangan yang pojok. Nah, kita nunggu di lobi ruang tunggu pemeriksaannya itu, yang mulia. Itu kira-kira 10 atau 15 menit baru Pak FS keluar ketemu dengan saya, Pak Beni, Pak Hendra, Pak Sugeng, Pak Harun. Beliau di situ menyampaikan yang pertama terpukul atas peristiwa tembak-menembak yang diawali oleh pelecehan. Kemudian agar pemeriksaan sementara dilanjutkan oleh Biro Paminal yang mulia. Kemudian? Setelah itu kami diberitakan oleh Pak Hendra, Gus, normatif objektif saja, kemudian kamu dalami peran dan posisinya Pak Kuat, Pak Riki, sama Pak Richard. Setelah dapat perintah itu kami mengambil senjata di Pak Sugeng, ada 2 plastik senjata waktu itu. Kemudian saya jemput lagi ke atas, mereka bertiga saya bawa ke kantor Biro Paminal lantai 7, yang mulia. Oke, saudara bawa. Siap. Setelah dari Biro Propos. Oke. Betul. Sampai di lantai 7 langsung ke ruangan saya. Waktu itu Richard, Ricky itu menggambarkan di
secari kertas, karena kan saya nggak ke TKP, saya nggak ada gambaran walaupun sudah dapat informasi awal peristiwanya waktu kami tanya dengan Pak Harun dan Pak Sugeng. Kemudian karena saya belum dapat gambaran, saya meminta mereka untuk memperagakan, untuk mereka ulang dengan menganggap ruangan DNA itu adalah rumahnya Pak Kadif, rumahnya Pak FS. Ya, terus? Di awal kan waktu itu saudara Richard yang menjelaskan, diumpamakan itu ruang kamar tidurnya Bu PC, di belakangnya saudara Richard, kemudian tangga itu di depannya, kemudian pintu dapur itu di sebelah kiri. Itu kemudian saudara Richard juga menceritakan bagaimana awal kejadiannya. Saudara Kuat juga, saudara Riki juga. Nah setelah saya dapat gambaran, baru kita mulai peragaan secara menyeluruh yang mulia. Itu yang setelah itu baru kami perintahkan anggota kami untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pak Kuat, Pak Richard, dan Pak Riki yang mulia. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Arief, memang benar kami terima informasi waktu itu bentuknya foto hasil otopsi sementara yang mulia. Nah, hasil otopsi sementara yang jadi agak meragukan saya waktu itu adalah karena di keterangan awal Pak Richard ini yakin mengeluarkan 5 tembakan dan tembakan pertama kena ke dada, tapi di hasil otopsi sementara yang ditandatangani oleh dokter itu ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. 7 tembakan luka masuk, Siap. 6 tembakan luka luar. Siap. Maksudnya 7 luka masuk, 6 luka keluar. Oke. Ya. Nah, kemudian saya lapor lagi ke Pak Hendra. Apa yang membuat saudara bingung? Karena tembakannya Pak Richard kan cuma 5 yang mulia. Kenapa ada 7? Siap, itu. Nah, kami lapor lagi ke Pak Hendra. Izin Bang, ini ada informasi dari Arif seperti ini. 7 luka tembak masuk, 6 luka tembak keluar. Coba Gus pastikan lagi. Karena Pak Richard waktu itu yakin tembakannya 5 kali. Oke, itu masih pukul 8 malam ya? Oh, itu udah jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari saudara sudah mendapatkan hasil otopsi dari saudara? Otopsi sementara yang mulia. Apa? Hasil otopsi sementara yang mulia. Hasil otopsi sementara dari Bisa. saudara Arief Rahman ya? Arif, bisa kami perlihatkan yang mulia? Boleh, silakan. Izin mulia, apakah ini ada di berkas? Tidak, kita lihat dulu nanti kita tunggu. Oke. Menggambar, oke. Oke, nanti kita perlihatkan. Bentar. Ini hasil pemeriksaan sementara yang ditandatangani oleh Dr. Fajar yang dikirimkan dari saudara Arief Rahman tadi ya? Siap, ke handphone kami yang mulia. Oh, kepada handphone saudara. Siap. Hasil temuan jenazah laki-laki berusia 27 tahun bergolong darah B, mengenakan kaos lengan pendek berlumuran darah dengan 3 buah lubang pada kaos, dada, bahu kanan, dan lengan kanan. Ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian kelap belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, pundak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri, sisi belakang, dan jari manis tangan kiri. Ditemukan 6 buah luka tembak keluar pada hidung, selaput, kelopak mata, kanan bawah, tangan atas kanan,
lengan atas kanan, pergelangan tangan kiri sisi depan, leher sisi kanan, dan jari manis tengah kiri. Patah berkeping-keping, tulang-tulang tengkorak, patah berkeping, tulang-tulang tengkorak, tulang hidung, tulang rahang bawah sisi kanan, tulang jari manis tangan kiri, pendarahan pada jaringan otak. Robekan pada otot sela iga kedua kanan depan disertai patah iga kedua kanan depan. Robekan pada otot sela iga ke-8 kanan belakang disertai patah iga kanan 8 kanan belakang. 8. Robekan pada organ paru kanan dengan darah sebanyak 760 cc dan bekuan darah sebanyak 150 gram. Organ-organ tubuh pucat ditemukan anak peluru bercabang di bawah kiri punggung sisi kanan arah perubahan logam berwarna kuning kemasan. Screening nafsa dan alkohol negatif. Kesimpulan, telah mati akibat luka tembak pada kepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan pendarahan otak, serta luka tembak masuk pada yang merobek organ sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Demikian hasil sementara ini dibuat dan tidak berlaku setelah apa ini? Ini ya, jadi yang di apa namanya? Ya, betul yang mulia. Pada malam itu. Silakan saudara jaksa penuntut umum dipegang kalau memang itu. Nanti saudara penasihat hukum kalau mau melihat di saudara penuntut umum ya. Ini hasil apa sementara. Silakan disimpan dulu saudara. Boleh dipegang saudara jaksa penuntut umum? Silakan yang mulia. Dari sisi itu saudara sudah agak ragu karena ada berdasarkan keterangan Richard cuma 5 tembakan tapi ternyata ada 7. Siap. Waktu itu apakah mungkin dengan 5 tembakan menghasilkan 7 luka tembak masuk? Oke. Nah, pada waktu itu kami sempat juga berdiskusi dengan Pak Cuk, dengan Pak Richard juga kalau nggak salah ya waktu itu ya. Mungkin nggak dengan akhirnya mungkin karena ada luka tembus yang mulia. Luka tembus di jari Sini manis ya, di hidung. sama di tangan sama kiri, tangan. di hidung. Berarti kan mungkin 5 tembakan mengakibatkan 7 luka tembak masuk. Itu yang mulia. Ya. Kemudian Kami peragakan ulang berdasarkan informasi tersebut. Pak Richard juga waktu itu meyakinkan bahwa waktu menembak itu mengikuti posisi tubuhnya korban Joshua karena udah sempoyongan, karena Pak Richard waktu itu yakin tembakan pertama kena dada dan mengikuti sampai dengan korban tengkurap. Itu yang keterangannya Pak Richard malam itu. itu tanggal 8 saudara periksa ya, tanggal 8 malam itu ya. Peralihan 8-9 yang mulia karena iya, saya 8 ke 9. Ya, karena saya baru bawa ke lantai 7 itu sekitar setengah 12 malam. Saat memeriksa mereka bertiga, saudara sempat bertemu dengan saudara Ferdi Sambo. Ketemu di Provos yang mulia jam 3 setelah Pak Ferdi menemui Pak Kuat, Pak Richard sama Pak Riki. Jam 3 pagi? Enggak, jam 10-an itu, 10 atau 11. Oh jam 10, jam 11-an. Malam siap. Ada pesan saudara Ferdi Sambo kepada saudara? Tadi sudah kami sampaikan yang mulia,
Yang pertama agar pemeriksaan awal dilanjutkan oleh Biro Propos, Oke. oleh Biro Paminal. Yang kedua, beliau sangat terpukul dengan Ya cuman itu saja. siap itu aja. Ada bahasanya jangan terlalu menekan, terlalu itu. Ke kami tidak ada. Ya kepada saudara tidak. Ya. Selanjutnya, Setelah proses tadi yang kami jelaskan, proses pemeriksaan, kami memerintahkan anggota kami memeriksa saudara Kuat oleh Pak Idam dan Dr. Sigit, kemudian Pak Richard oleh Pak Yanwar, Pak Riki oleh Pak Hardista, anggota kami yang mulia. oke, kemudian Selesai pemeriksaan kira-kira jam 3 atau jam 4, kemudian pada saat peragaan kedua kan penyidik Jakarta Selatan datang juga yang mulia. Nah di situ koordinasi masalah pemeriksaan Pak Richard, Pak Kuat sama Pak Riki oleh Jakarta Selatan agar dilakukan di Biro Paminal sesuai dengan perintah Pak Hendra yang mulia. ya, kemudian Selesai jam 4 kami istirahat, kemudian kami dibangunkan itu jam 8:30 oleh Pak Hendra, oleh anak perangkatnya Pak Hendra. Kami datang ke ruangan beliau pagi itu, kemudian diperintahkan untuk menelpon Pak Ari Cahya. Karena tidak tersambung awalnya, kemudian beberapa lama kemudian Pak Ari Cahya menelpon dan langsung berbicara dengan Pak Hendra terkait perintah melakukan screening CCTV di seputaran TKP yang mulia. oke, lanjut. Nah, kemudian karena Pak Ari Cahya waktu itu tidak berada di Jakarta, Ari Cahya juga menyampaikan ke kami nanti ada anak buahnya yang akan koordinasi dengan kami yang mulia. Itu setelah itu jam 9-an kami menerima barang bukti baju swab tangan dan proyektil yang di tubuh korban dari Pak Santo. Nah, barang-barang tersebut langsung kami serahkan ke penyidik Jakarta Selatan yang mulia. Saudara serahkan ke penyidik Jakarta Selatan. Karena perintahnya untuk langsung diserahkan barang bukti itu. Yang perintahkan siapa? Pak Hendra. Saudara Hendra. Ya. Kecuali senjata untuk tidak diserahkan dulu. Selanjutnya kami perintahkan anggota untuk melakukan serah terima barang bukti tersebut yang mulia. Kemudian pada saat bersamaan juga kami menyerahkan Pak Kuat, Pak Riki, Pak Richard kepada penyidik Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan di Biro Paminal. Apa yang membuat saudara sampai menjadi terdakwa di sini? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu? Siap. Sampai persidangan kesekian di perkara saudara, saudara tidak tahu? Sampai sekarang saya merasa malam itu saya melaksanakan tugas. Sprintnya ada, perintahnya jelas yang mulia. Nanti kita cek pada waktu pemeriksaan dengan Sambu. Siap yang mulia. Ada lain yang saudara mau terangkan? Itu aja yang mulia. Itu Siap. aja ya. Yang satu gambar yang dibuat oleh saudara Richard dan Riki yang di kertas. Kemudian yang satu informasi yang dari rumah sakit dari Pak Arief yang mulia. Ya. Boleh ditunjukkan yang sketsa tadi, saudara jaksa penuntut umum kepada saudara Richard, tolong dibawa ke mejanya mereka aja. Sketsa tadi. Sketsa, nah, tolong diajukan ke meja mereka dia aja. Apakah benar ini yang diajukan? Coba diantarin ke meja saudara penuntut umum.